Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Fauzi Kamal, SPOT Konsultan, Ketua Program Studi Subspesialis Ortopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan seputar program studi Subspesialis Ortopedi dan Traumatologi di FKUI. Program studi subspesialis adalah jenjang pendidikan bidang profesi tertinggi sebagai lanjutan dari pendidikan sebelumnya, yaitu pendidikan spesialis ortopedi dan traumatologi. Pendidikan ini adalah pendidikan dengan level KKNI 9 atau setara dengan pendidikan doktor. Sejak terbitnya SK Rektor Universitas Indonesia nomor 2463 2021, program studi subspesialis membuka 9 peminatan. Yang pertama adalah ortopedi tulang belakang atau yang lebih dikenal dengan orthopedic spine dalam bahasa Inggrisnya. Nanti dengan gelar akademik bagi lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan adalah sub-SP OTB atau sebagai singkatan dari subspesialis ortopedi tulang belakang. Yang kedua adalah onkologi, ortopedi dan rekonstruksi atau orthopedic oncology and reconstruction dalam bahasa Inggrisnya dengan gelar akademik sub-SP ONT-ORT-R. Yang ketiga adalah peminatan panggul dan lutut atau hip and knee dengan gelar akademik sub-SP P.L. Peminatan selanjutnya adalah cedera olahraga atau orthopedic sport injury dengan gelar akademik sub-SP CO. Yang kelima adalah peminatan tangan, lengan, dan bedah mikro atau hand, upper limb and microsurgery dengan gelar akademik sub-SP T.L.B.N. Peminatan yang keenam adalah ortopedi anak atau pediatric orthopedic dengan gelar akademik sub-SP A. Selanjutnya adalah peminatan trauma ortopedik lanjutan atau advanced orthopedic trauma dengan gelar akademik sub-SP T.L. Peminatan yang ke-8 adalah kaki dan pergelangan kaki atau foot and ankle dengan gelar akademik sub-SP K.P. Dan yang terakhir adalah peminatan ortopedi bahu dan siku atau orthopedic shoulder dan elbow dengan gelar akademik sub-SP O.B.S. Program studi subspesialis ortopedi dan traumatologi FKUI memiliki visi menjadi program studi subspesialis ortopedi dan traumatologi dengan karakteristik sebagai pusat ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, dan budaya yang unggul, serta berdaya saing melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan Indonesia dan dunia. Tentunya visi ini diperoleh atau dijabarkan dari visi Universitas Indonesia yang tercantum di dalam Statuta Universitas Indonesia. Kami memiliki misi, diantaranya adalah melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan profesi subspesialis ortopedi dan traumatologi melalui transfer of knowledge, clinical and surgical skills yang mandiri, bertanggung jawab, serta beretika sesuai dengan level kompetensi tertinggi. Yang kedua adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan bidang muskuloskeletal yang terintegrasi, inovatif, serta berbasis bukti, baik evidence-based medicine maupun evidence-based practice, serta mampu berkolaborasi secara multidisiplin. Dan yang ketiga adalah menyelenggarakan penelitian di bidang ortopedi dan traumatologi melalui pendekatan inter, multi, atau transdisiplin.
Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi dengan level KKNI 9. Sehingga diharapkan profil lulusan subspesialis ortopedi dan reumatologi kelak yang telah menyelesaikan pendidikan adalah mereka akan memiliki kemampuan kognitif, psikomotor, kemampuan komunikasi, dan profesionalisme sesuai dengan peminatannya, mampu merancang tata laksana pelayanan subspesialistik berbasis bukti, memecahkan permasalahan melalui pendekatan multidisiplin, memberikan edukasi kepada mitra kerja dan masyarakat, serta melakukan penelitian yang memajukan tata kelola dan pengembangan keilmuan yang bermanfaat sehingga menjadi pakar pada bidangnya masing-masing kelak. Nah, selain hal tersebut, saya juga ingin menekankan bahwa profil lulusan subspesialis ortopedi dan reumatologi juga akan mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mendapat pengakuan nasional, artinya dapat direkognisi secara nasional maupun internasional, khususnya di bidang ortopedi dan traumatologi. Yang tidak kalah pentingnya adalah profil lulusan subspesialis ortopedi dan traumatologi FKUI diharapkan mampu mengedepankan aspek humaniora dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air yang dapat diwujudkan antara lain dengan kegiatan pengabdian masyarakat selama menjalani pendidikan sesuai dengan peminatannya masing-masing, serta bersedia ditempatkan di daerah manapun kelak setelah menyelesaikan studi. Lama masa studinya 4 semester atau 2 tahun setidaknya, ini dibagi atas beberapa tahapan pendidikan. Secara umum dari tahapan ini dikelompokkan ke atas 3 tahap, yaitu tahap pembekalan atau pengayaan, kemudian yang kedua adalah tahap magang, serta yang ketiga adalah tahap mandiri. Selama 3 tahap tersebut nanti akan mendapatkan, khusus pada semester pertama atau tahap 1, yaitu tahap pengayaan atau pembekalan, nanti bersama-sama dengan peserta didik S3 akan memperoleh pembekalan untuk melaksanakan riset yang kami sebut dengan disertasi. Saya akan jelaskan kemudian nanti tentang sedikit disertasi. Apa yang diterima oleh peserta didik? Yang pertama adalah metodologi penelitian, yang kedua adalah filsafat ilmu, yang ketiga biostatistik. Nah, khusus bagi peserta didik subspesialis, mereka juga akan memperoleh tambahan mata kuliah, yaitu biomolekuler serta quality and safety sebagai seorang profesional. Selanjutnya, selain setelah bersama-sama di dalam pengayaan MKDU dengan peserta didik S3, dalam kurang lebih 1,5 bulan setelah 1,5 bulan dalam semester pertama setelah menyelesaikan MKDU, peserta didik juga sesuai dengan peminatannya masing-masing akan memperoleh pengayaan dari konsultan atau para dosen di bidangnya masing-masing sesuai dengan peminatannya. Selanjutnya, di dalam keseharian, sebagaimana juga pendidikan sebelumnya, mereka juga akan menjalankan pelayanan pasien atau patient care, kami sebutnya, yaitu pasien di rawat jalan, kemudian rawat inap, begitu pula di ruang tindakan ataupun kamar operasi maupun di emergency, sebagaimana juga pendidikan profesi sebelum-sebelumnya. Jadi mereka akan terlibat penuh terhadap pasien hanya dengan kedalaman yang jauh-jauh lebih dalam dibandingkan dengan pendidikan SP1 atau pendidikan spesialis.
Yang kedua, mereka juga akan nanti diharapkan mempunyai bekal untuk secara rutin mereka ini akan memperoleh atau menjalani konferensi, apakah joiner ready ataukah konferensi yang secara rutin dilaksanakan di program studi, yaitu setidaknya adalah di dalam operative conference. Jadi mereka membawakan sesuai dengan peminatannya masing-masing, tentu berbasis atau merujuk kepada evidence based medicine ataukah evidence based practice. Selain itu, mereka juga akan mengikuti konferensi di dalam maupun juga di luar negeri, nanti dilihat dari kemampuan laksanaannya. Pembekalan lainnya adalah atau pengayaan lainnya secara rutin. Peserta didik ini setidaknya akan memperoleh dalam kurun waktu 2 bulan sekali atau dalam 1 tahun 5 sampai dengan 6 kali, yaitu kuliah dari para profesor, baik di dalam profesor dari dalam ataukah dari luar negeri. Namun demikian, kebanyakan yang kami laksanakan adalah pembicara dari profesor dari institusi-institusi di luar negeri. Kami menyebutnya dengan visiting profesor atau profesor lecture, dan topik-topiknya nanti tentu dilaksanakan secara bergiliran sesuai dengan peminatannya. Di samping itu juga kami juga ada profesor lecture dari bidang lain atau bidang terkait sesuai dengan peminatannya masing-masing. Kami juga punya unggulan sebelum para peserta didik ini mengaplikasikan ilmunya kepada pasien, juga mereka akan dibekali dengan yang kami sebut dengan program Silent Mentor Program, Surgical Dissection. Surgical teknik dengan peminatan tertentu sudah dilaksanakan pada jenazah atau pada kadaver sebelum diaplikasikan kepada seorang pasien. Kemudian saya sudah menyinggung tadi bahwa peserta didik juga dalam kurun waktu selama masa pendidikan 4 semester ini harus melaksanakan penelitian. Modul penelitian yang kami maksud di dalam pendidikan subspesialis ortopedi dan reumatologi adalah penelitian disertasi, walaupun tidak sedalam pendidikan atau penelitian disertasi S3. Tetapi desainnya adalah kami upayakan seperti pada penelitian S3. Mereka akan mendapatkan pembimbing atau tim promotor. Ada promotor, kemudian ada co-promotor 1, ada co-promotor 2, kemudian disertai dengan 5 atau mungkin 6 orang penguji. Terbagi atas setidaknya 3 tahapan ujian, yaitu seminar proposal, kemudian seminar hasil, dan terakhir adalah ujian terbuka atau ujian akhir. Tentu diharapkan bahwa peserta didik ini selain mahir
dengan profesinya, tapi juga punya kemampuan atau kompetensi untuk melakukan riset atau penelitian dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat nanti kelak dapat direkognisi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Selama sejak dibukanya program studi ini, kami telah menerima 4 gelombang penerimaan dengan jumlah peserta didik berkisar 10 sampai dengan 16 orang. Kalau tidak ada halangan, itu September 2024 kami akan mempunyai lulusan pertama. Nah, selanjutnya setelah kami memiliki lulusan ini, kami akan membuka program RPL bagi para konsultan yang direkognisi oleh kolegium ataupun KKI. Nah, program khusus ini itu akan dilaksanakan atau dijalankan bagi para konsultan setidaknya dengan lama masa studi 50% atau selama 1 tahun, dan selambat-lambatnya diharapkan 3 semester sudah bisa menyelesaikan pendidikan subspesialis. Dengan kata lain, ingin saya sampaikan bagi para konsultan yang sudah direkognisi oleh kolegium dengan pengalaman tertentu, dipersilahkan untuk mendaftarkan ke program studi subspesialis ortopedi dan traumatologi untuk memperoleh ijazah atau sertifikat profesi dari Universitas Indonesia. Atas nama program studi ingin saya sampaikan selamat kepada seluruh peserta didik yang sudah mendaftarkan, yang sudah menjalani proses pendidikan, dan pada yang gelombang 4 ini selamat bergabung. Semoga seluruh peserta didik dapat menjalani program pendidikan subspesialis dengan baik, lancar, dan tentunya kelak akan menjadi seorang pakar yang ahli di bidangnya dan juga punya kemampuan melakukan penelitian dengan sangat baik, sehingga juga dapat melakukan edukasi bagi masyarakat serta bagi peserta didik dengan jenjang pendidikan apakah S1, SP1 maupun apabila dititipkan peserta didik SP2. Selamat bergabung dengan channel program studi subspesialis ortopedi dan traumatologi. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.